Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, apa kabar? Senang sekali bisa ketemu lagi dengan Anda di awal tahun ini. Selamat tahun baru. Tanggalnya 1 Januari 2026. Nggak kerasa ya. Dan saya kira memang kalau tahun berganti berarti umur bertambah itu ya selain disyukuri tapi juga kita mesti tafakur ya. Bukan malah dirayakan dengan gila-gilaan gitu. Padahal kan umur kita sebenarnya berkurang, bukan bertambah. Tapi saya bukan ngajak Anda untuk ngomongin soal pergantian tahun, tapi kembali soal kontroversi dan polemik berkaitan dengan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Ini tampaknya ini kasus ini akan semakin melebar dan juga melibatkan dua orang pendahulunya, yakni Presiden kelima Megawati Soekarno Putri dan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono. Partai-partai pendukung kedua mantan presiden itu sedang mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum karena pimpinan mereka diseret dan dituduh sebagai aktor di balik heboh ijazah palsu. Sementara kalau SBY sendiri tampaknya ini akan mengambil langkah hukum langsung ya, selain tentu para kadernya juga. Tuduhan itu bermula dari pernyataan Joko Widodo, ada orang besar di balik heboh ijazahnya. Pernyataan Joko Widodo itu menimbulkan kehebohan dan mengundang protes keras dari Partai Demokrat. Kendati Joko Widodo tidak pernah menyebut nama, namun salah satu pendukungnya, yakni Ade Darmawan, ini Sekjen Pradi Bersatu yang jadi pengacara Jokowi, ini dalam sebuah talk show di Kompas TV memberikan clue bahwa tokoh besar yang dimaksud itu oleh Jokowi itu ya seperti warna baju yang tengah dipakainya saat itu, yakni warna biru. Petunjuk dari Adi Darmawan itu membuat heboh karena warna biru identik dengan Demokrat dan orang besar yang dimaksud itu ya tentu saja SBY. Tadinya kan kita menduga-duga siapa nih orang besarnya ini ya. Karena kan Jokowi ini walaupun badannya krempeng tapi dia ada orang besar juga karena dia mantan presiden. Dan kalau mantan orang besar lainnya yang selevel dengan Jokowi siapa lagi kalau bukan Megawati atau SBY ya. Dan ini kan dua orang presiden yang masih hidup saat ini. Apalagi Megawati kan sekarang ini hubungannya sedang patah arang dengan eh, Joko Widodo. Konfliknya sangat terlihat kemarin pada Pilpres dan juga pemilu legislatif dan berlanjut dengan pilkada. Sementara SBY meskipun mereka tidak pernah langsung berseteru tapi hubungannya tidak cukup harmonis. Di masa lalu kan sempat terjadi semacam saling sindir lah antara SBY dengan Joko Widodo. Tapi tentu beda sekali ya dengan Ibu Megawati dan Joko Widodo karena ini walaupun mereka tadinya sekutu, mereka itu betul-betul sekarang sudah dalam kubu yang betul-betul berseberangan. Kalau SBY kan anaknya atau putra sulungnya yakni AHY bahkan pernah sempat menjadi menteri di eranya Jokowi walaupun hanya sebentar, yakni menjadi menteri ATR, kepala BPN. Tapi kan ini membuka jalan bagi AHY untuk kembali aktif di dunia politik terutama di pemerintahan dengan masuk di pemerintahnya Jokowi itu. Ketua Umum Partai Demokrat AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono menyebut itu sebagai fitnah yang keji. Sementara putra bungsu SBY Edi Baskoro Yudhoyono menyatakan akan mengambil langkah hukum terhadap mereka-mereka yang memfitnah bapaknya. Setelah pernyataannya mengundang kehebohan, Jokowi kemudian mencoba menurunkan tensinya dengan membantah bahwa yang dia maksud bukan SBY. Sekelas SBY tidaklah beliau negarawan yang baik, kata Jokowi tanggal 31 Juli 2025. Namun ternyata masalahnya itu kendati Jokowi menyatakan bukan SBY yang dimaksud, ini nggak selesai karena di bawah permukaan ini ya di kalangan netizen ini soal begini ini terus berlanjut. Kan kita tahunya kan dari mana? Ya tiba-tiba saja politisi Partai Demokrat yang kini jadi komisaris PLN Andi Arief bersuara keras dan menyatakan partainya, bahkan SBY itu akan mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang masih terus mengaitkan SBY dengan dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Andi Arief itu mengunggah pernyataannya di akun X-nya. Beberapa waktu terakhir ini di sosial media, terutama di TikTok, saya melihat dan beberapa platform lain sangat masif sekali fitnah yang dilakukan oleh akun-akun yang sebagian besar anonim
yang kita tahu afiliasinya kemana, yang membuat berita fitnah seolah-olah Bapak SBY berada di balik isu ijazah palsu Pak Jokowi yang sekarang sedang berseteru antara Pak Jokowi dengan Roy Suryo dan kawan-kawan. Ini tentu sangat mengganggu. Saya bertemu dengan Pak SBY beberapa hari lalu. Pak SBY cukup terganggu dengan isu ini karena tidak benar yang disebutkan bahwa Pak SBY berada di balik isu ijazah palsu ini, atau bahkan disebut Pak SBY berkolaborasi dengan Ibu Megawati dalam mengungkap soal ijazah palsu Pak Jokowi ini. Jadi sama sekali itu nggak benar. Hubungan Pak SBY dengan Pak Jokowi juga selama ini baik. Kita berharap untuk dihentikanlah fitnah yang sudah tidak karuan ya di TikTok. Pak SBY sekarang ini day to day politiknya itu sudah banyak di melukis, kemudian juga seni-seni lainnya, kemudian persiapan poli, berkunjung ke daerah, banyak di Pacitan, kemudian hari-hari politik di partai kan sudah banyak dipimpin oleh Pak Mas AHY. Jadi tolong dihentikan agar fitnah-fitnah tidak meluas ya. Kalau juga tidak dihentikan, ada kemungkinan PSB akan mengambil langkah hukum akan dengan pertama memberikan somasi kepada orang-orang yang sudah membuat fitnah tersebut dan terbuka kemungkinan untuk menempuh jalur hukum. Jadi karena ini masalah keadilan karena Pak SBY tidak merasa melakukan itu tapi difitnah. Saya kira itu demikian kepada seluruh kader Demokrat untuk tetap membela pemimpin kita yang dizalimi, yang difitnah ini, karena memang betul-betul tidak dilakukan oleh Pak SBY. Kita tahu selama ini Pak SBY selalu mengajarkan kita politik yang putih, yang bersih, yang tidak pernah menyerang orang, tidak pernah membuat fitnah. Tapi kalau kita dizalimi dan difitnah, kita harus melawan. Demikian, selamat tahun baru 2026. Jadi kalau kita simak pernyataan Andi Arief tadi, bukan hanya Demokrat, tapi ini udah SBY yang merasa terganggu. Dan kalau SBY yang terganggu kan ini berarti jelas juga tanpa diperintah, kader Demokrat juga langsung bergerak. Tapi yang sangat menarik tadi Andi Arief juga menyinggung nama Megawati yang dia dituduh bekerja sama atau dalam bahasa Andi Arief berkolaborasi dengan SBY untuk mengungkap ijazah palsu Joko Widodo. Saya heran juga ini kalau ada yang nuduh-nuduh begini. Pasti mereka nggak ngerti sejarah hubungan antara SBY dengan Megawati. SBY dan Megawati itu meskipun sekarang nggak pernah terbuka saling menyerang, tapi diam-diam mereka ini kan sampai sekarang komunikasinya sudah tidak pernah pulih lagi ya, yang kita bisa sebut sebagai patah arang. Nah, kalau namanya patah arang itu nggak bisa disambung lagi ya. Ini sejak Pilpres 2004 ya, pada waktu itu kan Megawati merasa dikhianati oleh SBY yang ketika ditanya katanya apakah dia akan maju sebagai capres pada Pilpres 2004 itu, SBY menyatakan tidak. Sementara Megawati kan juga ingin maju kembali setelah dia menyelesaikan masa jabatannya. Tapi ternyata belakangan kemudian SBY maju menantang Megawati, dia bahkan berpasangan dengan Yusuf Kala. Yusuf Kala ini dua-duanya adalah Menko ya, kalau SBY pada waktu itu Menko Polhukam, Yusuf Kala Menko Kesra ya waktu itu ya. Nah, tapi mengapa kemudian yang dimusuhi oleh Megawati itu hanya SBY ya, karena kalau Yusuf Kala katanya secara terbuka dia melapor kepada Megawati dia akan maju menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan SBY. Dan yang saya kira sangat menyakitkan buat Megawati itu sudah dia merasa dikhianati dan dia kemudian dikalahkan juga oleh SBY yang berpasangan dengan Yusuf Kala. Dan kita tahu akhirnya Megawati hanya sempat menjalani kepresidenan sangat singkat karena dia menggantikan Abdurrahman Wahid di tengah jalan. Sementara kemudian SBY setelah memenangkan Pilpres 2004, dia kembali menang pada Pilpres 2009. Sejak saat itu hubungan keduanya tidak pernah pulih lagi sampai sekarang. Jadi kalau kemudian ada yang menuduh bahwa SBY berkolaborasi dengan Megawati, itu mereka untuk menjatuhkan Jokowi, saya kira mereka nggak ngerti sejarah dan juga tidak paham peta politik di Indonesia. Pernyataan Andi Arief ini mendapat dukungan dari politisi PDIP Deddy Soros yang dia juga menyatakan tidak terima Megawati diseret-seret dalam kasus ijazah Jokowi. Ini kan upaya orang yang merasa tersudut soal ijazah palsu untuk mengalihkan isu.
agar seolah dizalimi secara politik, itu kata Deddy Sitorus. Jadi dia menyebut ini sebagai langkah pengalihan isu lah yang dilakukan oleh Jokowi ya, karena memang posisi Jokowi saat ini sangat berat soal ijazah palsu ini, apalagi sekarang sedang berlangsung persidangan di Pengadilan Surakarta, yakni gugatan citizen lawsuit yang diajukan oleh dua orang alumnus dari UGM, dan ini merupakan gugatan pertama yang diterima oleh hakim dan sekarang prosesnya berlangsung. Kita belum tahu bagaimana kelanjutan dari kasus ini, tapi setidaknya ini membuat Jokowi tidak nyaman karena sebelumnya kan berbagai upaya gugatan terhadap dia, itu baik melalui pengadilan maupun lewat jalur kepolisian kan selalu berhasil dimentahkan. Nah, sekarang ada kasus yang sedang berjalan gitu. Belum lagi soal ijazah Gibran ini. Jadi membuat situasinya memang betul-betul tidak nyaman lah buat Jokowi. Padahal kata Deddy Sitorus itu, kelompok yang meributkan ijazah ini adalah kelompok orang-orang yang berseberangan dengan orang yang dituduh memakai ijazah palsu. Maksudnya mereka-mereka yang mempersoalkan itu adalah orang yang berseberangan dengan Joko Widodo. Dan benar yang sekarang sedang mempersoalkan ijazah Jokowi itu kalau di garda paling depan ya trio RRT ya, Roy Suryo, Rismon, dan juga Dr. Tifa. Tapi banyak banyak sebenarnya kelompok-kelompok masyarakat lain yang juga mempersoalkan. Saya menduga tadinya mengapa kemudian ini dikait-kaitkan dengan SBY dan Partai Demokrat, karena Roy Suryo itu dulu dikenal sebagai politisi Partai Demokrat, bahkan dia pernah menjadi menteri di kabinetnya Presiden SBY. Ya, dia menggantikan Andi Malarangeng ketika pada waktu itu Andi Malarangeng terkena perkara dan dicokok oleh KPK. Tapi Roy Suryo kan belakangan kemudian dia sudah mundur sebagai kader Partai Demokrat. Jadi kalau masih mengait-kaitkan misalnya karena Roy Suryo yang paling terdepan menggugat ijazah Jokowi dan itu yang di belakang merimotnya adalah SBY, ya ini saya kira mereka lagi-lagi nggak paham peta politiknya. Jadi Sitorus menyebut masalah ijazah itu adalah ranah hukum, bukan ranah politik. Jadi sangat wajar dan sangat pantas bila pihak yang menuduh dibawa ke ranah hukum supaya terang benderang. Dikait-kaitkannya SBY dengan Megawati ini mulai ramai setelah Jokowi, seperti saya sebutkan tadi, menyebut adanya orang besar di balik ribut ijazah dengan tujuan, kata Jokowi, mendelegitimasi kredibilitas politiknya. Saya berperasaan bahwa kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ijazah palsu, isu-isu pemakzulan Wapres ini, Wapres Gibran maksudnya ya. Kata Jokowi ketika ditemui di kediamannya di kawasan Sumber, Solo pada tanggal 14 Juli 2025. Sekali lagi walaupun tidak menyebut nama, dengan menyebut nama orang besar, dan kemudian apalagi dikaitkan dengan Gibran, ya tidak salah kalau kemudian ini dikaitkan dengan nama SBY dan Megawati. Ya kan, orang besar yang Jokowi nyebut itu kan pasti ya sama-sama presiden gitu ya. Soal ijazah Jokowi ini, kalau kita simak, SBY itu sama sekali tidak pernah berkomentar. Megawati tercatat pernah sekali memberi komentar, yakni saat dia menyampaikan sambutannya di BRIN bulan Mei tahun lalu. Tapi dia juga tidak menyebut nama. Pada waktu itu Megawati itu bicara soal bahwa dia itu banyak sekali gelar akademisnya dan sebagainya. Tapi kemudian dia menyatakan begini, sekarang ini banyak orang yang gonjang-ganjing soal ijazah asli atau tidak. Kok susah amat ya? Kan kalau ada ijazah betul ya sudah kasih aja. Ini ijazah saya, kata Megawati itu pada tanggal 14 Mei 2025 di Gedung BRIN Jakarta Pusat. Nah, siapa sesungguhnya yang sekarang akan digugat atau dilaporkan ke aparat penegak hukum oleh SBY? Tadi Andi Arief menyebut bahwa itu akun-akun anonim. Namun seorang politisi Partai Demokrat yang juga dikenal dekat dengan mantan Presiden SBY, ketika saya tanya, dia mengirimkan beberapa video yang narasinya mengait-ngaitkan SBY dan Megawati dengan dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Kalau ini yang beberapa video yang dikirim ke saya, lihat akunnya ini kebanyakan adalah mereka yang tergabung dalam YouTuber Nusantara. Dan ini saat ini dikenal sebagai buzzer Jokowi dan keluarganya. Mereka ini selain pernah bertemu Jokowi Widodo di Solo, juga diundang Gibran hadir di Istana Wapres, dan kemudian mereka ini diberangkatkan ke IKN. Waktu itu misinya yang mereka sebut sebagai memberantas narasi hoax tentang IKN sebagai warisan terbesar dari Joko Widodo. Kalau melihat narasi yang sering mereka gelontorkan, ini memang tidak berdasarkan fakta yang kuat ya, menyinggung soal SBY dan Megawati terlibat dalam dugaan penyebaran atau membackup
upaya-upaya untuk membongkar keaslian ijazah Jokowi ini ya. Karena kalau konten-konten mereka ini kan bukan konten jurnalistik ya, namanya buzzer. Jadi memang argumennya itu dengan mudah dipatahkan gitu dan cenderung mereka kemudian terperosok pada berita-berita yang bersifat hoax dan bahkan juga jadinya fitnah gitu ya. Apakah mereka ini YouTuber Nusantara ini yang dimaksud akan disomasi dan dilaporkan kepada polisi bila tidak berhenti menyerang SBY dan juga Megawati? Atau seperti kata Andi Arief, akun-akun anonim. Kendati yang disebut Andi Arief akun anonim, sesungguhnya ini kalau kita pahami, pernyataan ini merupakan perang proksi ini antara ketiga tokoh itu, SBY, Mega, dan Joko Widodo. Dan selama ini dari tiga tokoh itu, yang punya proksi-proksi berupa buzzer ya Jokowi. Sementara kalau SBY dan Megawati ini, mereka punya akun-akun semacam itu bukan buzzer. Mereka ini adalah akun-akun organik gitu yang membela ketika para pimpinannya itu diserang. Nah, tetapi yang sekali lagi kita penting garis bawahi, narasi bahwa SBY berkolaborasi dengan Megawati menyerang Jokowi adalah narasi yang aneh. Narasi orang yang tidak paham sejarah dan peta politik. Ya namanya juga buzzer, asal serang saja. Yang penting cair gitu ya. Tapi mungkin buzzer-buzzer ini, apalagi kalau di era digital semacam ini kan kemudian konten-kontennya bisa menyebar di mana-mana ya, bukan hanya di channel YouTube, tapi di TikTok dan akun-akun lain di Facebook, di Instagram dan lain-lain. Ini mungkin buat Pak SBY yang memang orangnya terkenal sangat sensitif dengan hal-hal yang semacam ini udah makin lama makin mengganggu. Karena memang bagaimana tidak mengganggu ya kalau volumenya, apalagi kalau namanya di TikTok itu luar biasa derasnya. Saya sendiri sering merasa kewalahan kalau harus mengikuti TikTok karena itu saya memutuskan untuk tidak aktif di TikTok untuk sementara ini. Banyak yang menyarankan untuk juga membuat konten-konten di TikTok. Saya persilakan buat Anda semua ya karena saya tahu banyak sekali konten-konten saya atau konten di off the record bersama dengan Mbak Agi itu yang dipotong-potong di TikTok. Itu tidak dipersoalkan tapi selama kemudian konteksnya jangan dipelintir ya karena itu nanti tiba-tiba ada pihak yang merasa tersinggung dan itu ada konsekuensi hukumnya. Padahal itu sebenarnya bukan produk dari kami. Saya sebenarnya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.